Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia tidak senang dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan, begitu juga dia tidak suka saudaranya jatuh dalam kesyirikan. Ketika dia benci pada dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi dari sunnah Rasulullah, dia juga tidak senang saudara-saudaranya terjatuh dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia cinta dirinya untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah. Maka sebagai bentuk imannya dia juga cinta saudaranya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di antara jalan yang akan bisa mencapai hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan metode berdakwah. Dengan kita menyampaikan ilmu di tengah-tengah muslimin. Dan tentunya dakwah sunnah. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Sayati ala zamanun al-qabit ala dinihi kal-qabit ala al-jamrah. Akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti memegang bara api. Orang yang menyebarkan tauhid hari ini dianggap sebagai orang yang memecah belah umat. Orang yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dianggap orang yang tidak bijak dalam kearifan lokal. Ketika dakwah mengajak orang-orang untuk bisa bermanhaj dengan manhajnya sahabat Nabi, dianggap sebagai orang yang membawa agama baru. Beginilah keadaan dan kondisi dakwah. Sehingga butuh media, butuh cara yang banyak agar bagaimana dakwah yang mulia ini bisa sampai kepada saudara-saudara kita. Dan di antara hal yang kami lihat, ya akan sangat mudah tersebarnya dakwah tentunya setelah taufik dari Allah, yaitu melalui media-media. Di antara medianya adalah radio. Dan terkhusus dari pendengar radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM bisa merasakan kemudahan, bisa merasakan kelezatan bagaimana bisa mendengar ceramah agama di rumah-rumah, di mobil-mobil tanpa perlu bersusah payah. Sehingga kami dari radio Siar Tauhid Aceh mengajak saudara-saudara kami semuanya, siapa saja mendengarkan radio kami, untuk bisa ikut berpartisipasi untuk mengembangkan dakwah tauhid ke area perbatasan di Aceh Timur. Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang sangat pemalu. Bahkan beliau lebih malu daripada wanita pingitan. Tetapi ketika itu adalah maslahat kepada Islam dan maslahat kepada muslimin, maslahat kepada dakwah, maslahat kepada kebaikan, tidak menghalangi Nabi SAW menyeru para sahabatnya untuk bersatu padu, membantu, membela apa yang mereka punya dari pikiran dan harta mereka untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Berpijak dengan itu, kami ingin mengajak saudara-saudara kami muslimin bisa memberikan sedikit harta yang Allah titipkan untuk kita bisa membebaskan radio yang mudah-mudahan dengan adanya radio di daerah Aceh Timur yang hari ini mungkin kita kesulitan untuk menyampaikan ilmu dan tauhid di tengah-tengah muslimin di sana, mungkin dengan hadirnya radio
ya dakwah akan semakin mudah diterima, dakwah akan semakin mudah untuk diserap oleh muslimin di sana. Dan kami sekali lagi ya meminta ya mendorong kaum muslimin untuk bisa berpartisipasi ya untuk merealisasikan apa yang telah kita rencanakan. 1 rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat harta yang akan kita ambil di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.